Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rahmawati, mahasiswi dari semester 7, bidang studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang. Berdirinya saya di sini untuk memenuhi tugas saya, yaitu mata kuliah pemantapan kemampuan mengajar yang diberikan oleh dosen saya, Bapak Herdi Wismanjaya SPD MH, dengan tema Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila, yang seharusnya saya lakukan dengan secara langsung dan bertatap muka, tetapi dengan adanya wabah virus corona ini, maka video ini saya bentuk dalam video. Mari kita lihat video berikut. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Puasa kita hari ini? Puasa. Alhamdulillah, masih pada kuat ya? Insya Allah. Sebelum kita mulai dalam pelajaran kita hari ini, kita membaca doa dulu ya. Ketua kelas siapa? Saya, Bu. Ya, silakan disiapkan. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Wijen. Ayo berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, Tanah tumpah darahku. di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Ya, Ibu akan absensi kalian dulu ya. Mohon yang hadir bilang hadir, yang tidak hadir tolong berikan keterangannya. Mulai dari Alfa. Hadir, Iya. Alfi. hadir, Hasanah. hadir, Bu. Aulia, ada Aulia? Enggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Ada keterangannya tidak? Sakit, Bu. Oh, sakit ada suratnya? Enggak ada, Bu, Oh, suratnya. nggak ada. Oke, berarti apa dulu ya? Ya. Ririn. Hadir, Bu. Iya. Oke. Ani, ada nggak? Ani nggak masuk, Bu. Kenapa nggak masuk? Katanya males, Bu. Astagfirullah. Oke. Berarti hari ini yang masuk ya lumayan lah ya. Oke, Bu. Oke. Ya, sebelum kita memulai pembahasan kita hari ini, coba Ibu mau mengingatkan kembali pada kalian tentang minggu lalu ya, pembahasan pelajaran minggu lalu kita. Itu ada bab 1. Coba ada yang tahu tentang apa bab 1? Tentang hak dan kewajiban. Ya, hak dan kewajiban. Coba apa sih hak dan kewajiban itu, yang bisa tunjuk tangan? Ya, Bu. Ya, apa? Adalah sesuatu yang melekat pada diri kita. Contohnya coba. Contohnya. Contohnya hak untuk hidup. Oh iya. Kalau dalam lingkungan sekolah kita apa? Belajar. Kalau kewajibannya itu UTS dan UAS. Ya, pintar sekali. Berarti alhamdulillah ya, masih pada ingat pelajaran minggu lalu kita tentang bab 1 tentang hak dan kewajiban. Iya, Bu. Oke. Coba. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 20. 20 ya. Oke, tanggal 20 bulan. Bulan 5. 2020 nama cantik nih. Tentang bab 2 ya. Bab 2. Bab 2 pembahasan kita hari ini adalah yang berjudul tentang
sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Oke. Pasti kalian sudah pernah mendengarkan kata-kata demokrasi. Oke. Tentang hakikat demokrasi. Coba ada yang tahu demokrasi itu apa sih? Demokrasi. Aduh, sebentar ya. Apa sih demokrasi itu? Ya coba. Saya Bu. Demokrasi adalah kelembagaan dari kebebasan dalam pandangan Abraham Lincoln, sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ya coba tolong pelan-pelan. Adalah apa tadi? Kelembagaan dari kebebasan dalam pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ya, benar sekali bahwa demokrasi itu adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Di sini dijelaskan bahwa tentang menurut Abraham Lincoln ya, itu tadi demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ya, kemudian ada dari rakyat ini bahwa wakil-wakil rakyat yang ada di DPR sekarang yang menjadi presiden itu berasal dari seorang rakyat, mau itu presiden, mau itu wakil presiden, itu berawal semua dari rakyat. Selanjutnya ada bagaimana sih prinsip-prinsip demokrasi? Ya, prinsip-prinsip demokrasi itu ada 5 bagian. Ada yang tahu? Tidak. Sudah baca-baca di rumah tentang demokrasi? Tidak. Ya, yang pertama ada persamaan. Yang kedua ada keseimbangan hak dan kewajiban. Yang ketiga ada kebebasan yang bertanggung jawab. Yang keempat ada musyawarah dan mufakat. Yang kelima itu ada rasa keadilan sosial.
Coba ada yang bisa menjabarkan atau yang kalian ingat tentang persamaan. Ada yang tahu? Tidak. Persamaan itu ya, prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama ada persamaan. Persamaan itu bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki persamaan hak dan kewajiban. Jadi kalau punya hak untuk menjalani pendidikan berarti misalkan Ani harus berhak mendapatkan pendidikan. Dan begitu juga dengan kewajiban untuk membayar SPP sekolah dan lain-lain. Itulah contohnya dari hak dan kewajibannya. Ya. Berikut ada keseimbangan hak dan kewajiban, kebebasan yang bertanggung jawab. Keempat, ada musyawarah yang mufakat. Musyawarah mufakat itu termasuk dalam nilai-nilai apa? Ada yang tahu? Termasuk dalam nilai-nilai Pancasila ya. Coba ada yang bisa tebak Pancasila yang keberapa? Sila yang keberapa? Keempat, Bu. Ya, coba sila keempat itu apa? Ayo, ada yang kalian sudah kelas 11, masa nggak tahu tentang sila keempat? Apa coba? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Iya, betul sekali. Berarti masih pada ingat ya? Ya, Bu. Kebangetan sekali kalau udah kelas 11 ya, tidak hafal Pancasila. Bagaimana menjadi warga negara yang baik? Nah, kemudian ada rasa keadilan sosial. Rasa keadilan sosial ini tidak adanya perbedaan, jadi harus adil gitu. Dalam bermasyarakat harus adil. Paham ya? Ya, Bu. Kemudian ada klarifikasi demokrat ya. Klarifikasi demokrat. Tidak muat di sini aja ya. Klarifikasi demokrat. Coba ada yang tahu? Cara penyampaiannya ya. Cara penyampaiannya adalah 1. Demokrasi secara langsung. Ya, yang kedua ada demokrasi secara tidak langsung. Coba ada yang tahu gimana maksudnya demokrasi secara langsung dan tidak langsung? Contohnya, Pak Ayo. Ada yang bisa memberi contoh? Ada? Tidak ada, Bu. Tidak tahu. Ya, baik ya. Contohnya demokrasi secara tidak langsung itu contohnya adalah memilih dalam ketua kelas ya, memilih dalam ketua kelas itu cara penyampaiannya termasuk dalam demokrasi secara langsung. Nih, misalkan kita sedang ada di dalam kelas, pasti ada ketua kelas, ada wakil kelas, itu dipilihnya secara langsung kan? Ya. Ya, baik. Dan itu biasanya dipakai dengan demokrasi secara langsung. Nah, kalau yang demokrasi secara tidak langsung, contohnya apa? Demokrasi tidak langsung itu pemilu. Ya, betul sekali. Pemilihan umum. Ya, tadi ini adalah contohnya memilih dalam ketua kelas. Ketua kelas ya. Ini adalah pemilu. Apa sih kepanjangan dari pemilu? Ayo. Saya, Bu, pemilihan umum. Nah, itu. Masa pemilu saja tidak tahu, sudah kelas 11 ya. Nah, dalam pemilihan umum ya, itu biasanya ada apa aja sih dalam pemilu itu? Ada pemilihan presiden, nah, presiden wakil dan presiden. iya, wapres ya. Itu contohnya. Berarti sampai sini sudah paham? Ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Tidak ada. Baik, ibu lanjut ya. Ya, kemudian
Ada bagaimana sih proses demokrasi di Indonesia itu? Ada yang tahu? Yang bisa menjawab ibu kasih nilai tambahannya. Ada yang bisa menjawab? Bagaimana sih proses demokrasi di Indonesia itu? Ada yang bisa menjawab? Enggak, Bu. Oh, nggak ada. Berarti kalian belum baca-baca ya di rumah ya bukunya ya? Ya. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa konsep demokrasi ini sudah berkembang sejak 200 tahun yang lalu. Nah, sudah lama sekali kan. Nah, konsep ini telah diperkenalkan oleh Plato. dan Aristoteles ya, dan Aristoteles. Oke. Ya, menurut Plato dan Aristoteles, menurut mereka demokrasi itu memiliki dua sisi yang berbeda. Yang pertama, sisi yang sangat baik, dan yang kedua, sisi yang sangat kejam. Karena oleh sebab itu, yang perlu kita perhatikan adalah, yang perlu kita perlukan adalah bagaimana sih mekanisme yang paling tepat untuk mengkontrol konsep demokrasi yang pada saat ini. Dalam penerapannya dapat disimpulkan juga bahwa konsep demokrasi atau pemerintahan rakyat yang diterapkan di negara Indonesia ini berdasarkan pada 3 hal, yaitu nilai-nilai filsafat, ya, nilai-nilai filsafat Pancasila dan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ya. Nah, dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini sebelum diamandemen. Kita hapus dulu ini. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia, ya. Itu ada pada yang pertama pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 1945. Nah, kemudian yang kedua, ini sebelum diamandemen ya. Kemudian ada pasal 1 ayat sama ayat 2 Undang-Undang 1945 ya. Kalau yang ini sesudah di amandemen. Ya, ada yang tahu dalam pasal 1 ayat 2 bagaimana bunyinya? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Tidak. Ya, bahwa dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh MPR. Terus kemudian dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 1945 yang setelah diamandemen juga berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, sebelum diamandemen itu yang megang dan yang dilakukan harus oleh MPR. Nah, kalau yang setelah diamandemen itu dilaksanakannya harus menurut dengan Undang-Undang Dasar. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ya. Oke. Ibu ingin memberi tugas ya. Dan minggu depan harus sudah selesai tugasnya ya. Tugasnya ada di buku paket kalian, halaman
halaman 59. 59 itu kan tentang pembahasan kita hari ini. Nah, berarti tugasnya ada di halaman. Mau tugas kelompok atau tugas mandiri? Mandiri, Bu. Oke, tugas mandiri ya. Ya, halaman 63 ya, tugas mandiri. Nah, karena banyak yang tidak masuk juga, tolong disampaikan ya pada teman-teman kalian ya. Nah, itu akan memberi kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini ya. Kesimpulannya adalah, setelah kalian memahami video pembelajaran kita yang berjudul Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila, ya, supaya kalian akan tahu bahwa kalian akan melihat karakteristik dari sebuah negara yang berdemokrasi, di mana dia menjunjung tinggi tentang hukum suatu undang-undang dan menjunjung tinggi perbedaan dan selalu damai dalam kehidupan sehari-hari kalian. Ada yang ingin ditanyakan tentang kesimpulan atau pembelajaran kita? Tidak, Tidak, Bu. Oke, baik ya, terima kasih. Karena waktunya sudah terbatas, kita selesaikan pembelajaran kita hari ini. Kita akan bertemu di minggu depan ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Ya, semoga pembelajaran kita ini bermanfaat untuk kita semua ya. Ya, dirapikan dulu. Ya, silakan membaca doa. Ketua kelas, tolong disiapkan. Bersiap. Alangkah baiknya sebelum kita pulang, kita mengucapkan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.